Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Islam di Andalusia. Yang pertama yaitu sejarah masuknya Islam di Andalusia. Semenanjung Iberia yang saat ini diduduki oleh dua negara, yaitu negara Spanyol dan Portugal, ialah merupakan negara Andalusia pada saat ini. Luas negara ini sekitar 600.000 km. Semenanjung ini terletak di belahan tenggara Eropa dengan perbatasan di sebelah selatan dengan Prancis dan dibatasi dengan barisan pegunungan Bertat. Dari arah timur dan tenggara, wilayah ini diliputi oleh Laut Tengah, kemudian Laut Atlantik yang meliputinya dari arah barat, laut barat dan utara. Spanyol atau yang dulu dikenal dengan Andalusia merupakan suatu wilayah dengan satu kesatuan yang dikuasai oleh Bani Abbasiyah di Baghdad pada tahun 750 Masehi. Kronologi ditaklukkannya Andalusia berawal dari ditaklukkannya Afrika Utara secara penuh pada masa dinasti Umayyah yang pada saat itu dipimpin oleh Abdul Malik. Abdul Malik kemudian digantikan oleh Al-Walid. Kemudian Musa bin Nusair diperintahkan oleh Khalifah Al-Walid untuk menjadi gubernur di Afrika Utara. Pada masa gubernur Musa bin Nusair, muncul inisiatif untuk meluaskan wilayah kekuasaan khilafah Islam sampai ke Andalusia. Akan tetapi, kunci untuk masuk ke Andalusia adalah menaklukkan Maroko dan Aljazair terlebih dahulu, mengingat keduanya sebagai jalan masuk menuju Andalusia. Invasi pasukan Islam ke Andalusia berdasarkan tokohnya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Tharif bin Malik, dibantu oleh Julian dengan kurang lebih 500 tentara berkuda dengan melewati selat antara Maroko dan Eropa yang kemudian disebut dengan Selat Gibraltar. Misi ini sukses dan Tharif bin Malik pulang ke Afrika Utara bersama pasukan membawa banyak ghanimah. Yang kedua yaitu Tariq bin Ziyad, membawa total pasukan kurang lebih 12.000 melawan 100.000 pasukan Raja Roderick. Pertempuran militer keduanya diakhiri dengan kemenangan pasukan Tariq dan Roderick terbunuh di sebuah tempat yang disebut Bakkah. Tariq berhasil menguasai kota penting di Andalusia, yaitu Cordova, Granada, dan Toledo. Yang ketiga yaitu Musa bin Nusair, dengan maksud membantu bergerak dengan pasukan dalam jumlah besar dan berhasil menduduki Sidonia, Carmona, Sevilla, Merida, dan Orihuela. Kemudian bergabung di Toledo dengan Tariq dan pasukannya berhasil menguasai Saragossa, Navarre, dan seluruh kota di Andalusia. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Riyanatul Hasanah. Saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Andalusia di bawah pemerintahan dinasti Umayyah. Yang pertama, tentang pembentukan kekuatan politik. 1. Kondisi sosial masyarakat Andalusia memiliki nilai-nilai toleransi yang sudah terbina dan teraplikasikan dalam kehidupan masyarakat Andalusia. Yang kedua, tentang kebijakan politik. Yang pertama, Khalifah akan memberi penghargaan kepada orang-orang yang berjasa dalam perjuangan untuk mencapai puncak kekuasaan. Yang kedua, Khalifah membuat keputusan yang bertentangan dengan sistem yang ditetapkan pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu dari sistem demokrasi ke sistem aristokrasi atau keturunan. Selanjutnya, tentang sistem organisasi pemerintahan negara. Yang pertama, An-Nizamul Al-Siyasi, yaitu organisasi sistem politik. Yang kedua, An-Nizamul Al-Idari, yaitu organisasi sistem tata usaha negara. Yang ketiga, An-Nizamul Al-Mali, yaitu organisasi tentang keuangan atau ekonomi negara. Yang keempat,
An-Nidamul Al-Harbi, yaitu organisasi pertahanan negara dan ketentaraan. Yang terakhir, An-Nidamul Al-Qadai atau organisasi kehakiman. Selanjutnya, tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban. Salah satu contoh kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban tersebut adalah 1. Kemegahan bangunan fisik berupa Al-Azhar, yaitu sebuah istana Mekah yang didirikan oleh Abdurrahman II pada tahun 936 Hijriah. Yang kedua, tentang kemegahan Masjid Cordoba yang dibangun oleh Abdurrahman I. Sekian penjelasan dari saya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Rosi Nova. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah penyebab kemunduran Islam di Andalusia. Yang pertama adalah munculnya khalifah-khalifah yang lemah. Kedua, konflik antara Islam dan Kristen. Yang ketiga adalah kemerosotan ekonomi. Yang keempat adalah sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Baik, kita akan mengulas satu persatu. Yang pertama, munculnya khalifah-khalifah yang lemah. Pada masa kejayaan Islam di Spanyol dimulai dari periode Abdurrahman III yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Hakam. Pada masa kedua penguasaan tersebut, keadaan politik dan ekonomi mengalami puncak kejayaan. Namun, kejayaan pada masa ini tidak bertahan lagi setelah wafatnya Hakam kedua dan kemudian digantikan oleh Hisham kedua yang masih sangat berusia muda. Dalam usia 11 tahun, ia harus memikul tanggung jawab yang sangat berat. Oleh sebab itu, dalam mengatur pemerintahan Hisham kedua, dikendalikan oleh ibunya dengan dibantu oleh Muhammad ibnu Abi Umar yang bergelar Hajib al-Mansur yang ambisius dan haus kekuasaan. Sejak saat itu, khalifah hanya dijadikan boneka oleh al-Mansur dan para penggantinya. Setelah al-Mansur wafat, jabatannya digantikan oleh anaknya, yaitu Abdul Malik al-Muzaffar, dan pengganti al-Muzaffar adalah Abdurrahman, yang merupakan penguasaan yang tidak cakap, gemar berfoya-foya, dan dia merupakan penguasa yang tidak disenangi oleh rakyatnya sendiri. Sehingga negara menjadi tidak stabil dan lambat laun mengalami kemunduran. Yang kedua adalah konflik antara Islam dan Kristen. Setelah menaklukkan Spanyol, para penguasa Muslim tidak menjalankan kebijakan Islamisasi secara sempurna. Penduduk Spanyol dibiarkan memeluk agamanya, mempertahankan hukum dan tradisi mereka. Penguasaan Islam hanya mewajibkan mereka membayar upeti saja dan tidak memberontak. Kebijakan ini ternyata menjadi bumerang. Penduduk Spanyol menggalang kekuasaan untuk melawan penguasa Islam. Pertentangan Islam dan Kristen tak pernah berhenti sampai jatuh kekuasaan Islam. Orang-orang Kristen selalu merasa bahwa kehadiran umat Islam merupakan ancaman bagi dirinya. Setelah kekuasaan Islam melemah, satu persatu kota-kota yang dikuasai Islam jatuh ke tangan orang Kristen. Dan yang ketiga adalah kemerosotan ekonomi. Pada pertengahan Islam di Spanyol, para penguasa mementingkan pembangunan fisik dengan mendirikan bangunan-bangunan yang megah dan monumental. Demikian juga pada bidang iptek. Pemerintah dengan giat mengembangkan pada bidang iptek dan pembangunan, sehingga menyebabkan pada bidang perekonomian kurang mendapat perhatian. Selain itu, banyak anggaran negara yang terserap untuk membiayai tentara bayaran untuk menjadi keamanan negara. Yang terakhir, keempat, sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Sistem peralihan kekuasaan tidak jelas ini dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan yang terjadi antara elit penguasa maupun antar putra mahkota. Terjadi perebutan kekuasaan ini menyebabkan perang antar elit atau keluarga pada akhirnya dapat menggerogoti kekuatan dan stabilitas negara. Baik, itu tadi adalah penyebab kemunduran Islam di Andalusia. Berdasarkan beberapa faktor-faktor yang ada di map mapping, kita bisa menyimpulkan
Kemunduran yang terjadi pada peradaban Islam di Spanyol berasal dari dua faktor, baik faktor internal maupun eksternal, dan kedua faktor tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Sekian, selanjutnya transmisi budaya Islam di Andalusia yang dibawakan oleh teman saya, Ruhul Khazanah. Seperti kita ketahui bahwa perkembangan tradisi intelektualisme Islam kian menemukan bentuknya, terutama terletak antara abad ke-8 dan ke-13 Masehi. Dalam periode pertengahan inilah banyak ahli sejarah memandang dunia Islam mengalami pencerahan intelektual. Tradisi intelektualisme ini diawali dengan gerakan penerjemahan buku-buku Yunani dan bangsa lainnya ke dalam bahasa Arab yang berpusat di Bait al-Hikmah di Baghdad. Di sini saya akan membahas bagaimana bentuk dari transmisi budaya Islam ke Eropa. Transmisi budaya Islam ke Eropa mempunyai banyak bentuk dan proses yang terjadi pada masa itu. Yang pertama adalah Perang Salib. Syria dan sekitarnya adalah wilayah di mana Islam dan Barat berjumpa dalam bentuk perang salib. Perang yang berlangsung antara 1095 sampai 1291 ini sedikitnya punya pengaruh terhadap transmisi pemikiran dan sains Islam ke Barat. Pengaruh perang salib di sini tidaklah begitu intens, mengingat orang-orang yang datang sebagai pasukan salib adalah kesatria perang dan bukan ilmuwan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sekiranya terjadi transmisi akibat perang salib, tetapi bentuknya tak lebih dari peniruan tata cara hidup sebagai hasil kekaguman Barat, dalam hal ini pasukan salib terhadap masyarakat Islam yang mereka lihat. Transmisi terlihat terutama pada kemiliteran, arsitektur, teknologi pertanian, industri, rumah-rumah sakit, permandian umum, dan dalam batas tertentu juga sastra. Di samping dua bentuk yang mengakibatkan terjadinya transmisi pemikiran dan sains Islam ke Barat, tak sedikit historian melihat bila terdapat pula pengaruh kontak pribadi dalam proses itu. Karena semangat liberasi, moderasi, dan toleransi yang dimiliki umat Islam, sehingga orang-orang Kristen tidak menemukan halangan dalam mengikuti kegiatan intelektual dan kebudayaan kaum Muslim. Tak jarang di antara mereka menjadi tokoh-tokoh penting dalam gerakan keilmuan Islam yang lahir kemudian. Dengan adanya perang salib ini, banyak membawa keuntungan bagi benua Eropa. Perhubungan orang Kristen dengan orang Timur Tengah memberikan kemajuan dalam berbagai bidang. Yang kedua, melalui negara Sicilia. Sebagai titik persentuhan dari dua lapangan kebudayaan, maka Pulau Sisilia teristimewa merupakan alat penghubung untuk meneruskan pengetahuan kuno dan pengetahuan abad pertengahan. Di wilayah ini, sains Islam, khususnya kedokteran, dipelajari di Salermo. Penerjemahan besar-besaran dilakukan terutama oleh Constantinus Africanus pada tahun 1087 Masehi, yang beruntung menjadi murid seorang Arab. Dari terjemahan bahasa Arab, ia menghasilkan terjemahan Latin karya-karyanya Hippocrates dan Gales. Di Palermo, ibu kota Sisilia, juga timbul gerakan penerjemahan besar-besaran pada abad ke-13 Masehi di bawah dorongan Raja Frederick II dan Roger II. Dari sini, karya-karya terjemahan itu dibawa ke Eropa bagian selatan dan kelak melahirkan Renaissance di Italia. Yang ketiga, melalui Andalusia atau Spanyol. Di Andalusia banyak sekali universitas yang didirikan. Di sana orang-orang Eropa banyak berdatangan untuk kepentingan studi dan transfer kultural. Pelajaran yang diberikan di Universitas Granada antara lain ilmu ketuhanan, jurisprudensi, kedokteran, kimia, filsafat, astronomi. Terdapat pula gedung-gedung perpustakaan, ruang untuk diskusi, dan rumah sakit. Setelah Granada jatuh pada tanggal 2 Januari 1492 ke tangan Ferdinand dan istrinya Isabella,
buku-buku yang berbahasa Arab dibakar atas perintahnya. Di Andalusia, sedikit demi sedikit umat Islam kehilangan wilayah kekuasaannya. Mula-mula kota Toledo direbut oleh Kristen pada tahun 1085 Masehi. Hilangnya pusat sekolah tinggi dan pusat ilmu pengetahuan Islam beserta segala isinya yang terdiri dari perpustakaan beserta ilmuwan-ilmuwannya. Pada tahun 1236 Masehi, menyusul Cordoba dirampas oleh Raja Alfonso VII dari Kastilia. Maka hilang pula pusat kebudayaan dunia di sebelah barat beserta Masjid Raya Cordoba yang didirikan oleh Amir-Amir Umayyah di Andalusia. Penganut Islam dari penduduk asli Andalusia yang digelari Muzarabes atau Mustaribun yang dipaksa untuk menjadi Kristen kembali. Golongan Muzarabes inilah yang mengalirkan kembali ilmu pengetahuan Islam ke Eropa. Untuk mempermudah penyerapan ilmu-ilmu Arab, di Toledo didirikan sekolah tinggi terjemah. Pekerjaan ini dipimpin oleh Raymond. Buku-buku yang disalin adalah buku-buku bahasa Arab yang masih tersisa dari pembakaran. Penerjemah Baghdad banyak yang dipindah ke Toledo, terutama yang berasal dari bangsa Yahudi. Sebagian besar mereka dapat menguasai bahasa Arab, Yahudi, Spanyol, dan Latin. Demikianlah kemudian Toledo menjadi pusat perkembangan ilmu-ilmu Islam ke dunia barat. Peranan Toledo bertambah lengkap setelah umat Islam diusir dari Andalusia. Buku-buku yang tersisa di kota-kota lain di Andalusia seperti Cordoba, Sevilla, Malang, dan Granada dapat mereka manfaatkan. Bangsa barat benci terhadap Islam, akan tetapi haus kepada ketinggian ilmu dan peradabannya. Kemajuan Eropa yang berkembang pada saat itu banyak sekali berhutang budi pada khazanah Islam yang berkembang pada periode klasik. Mereka banyak saluran atau bentuk-bentuk yang terjadi sehingga menyebabkan transmisi budaya Islam ke Eropa sebagaimana kita ketahui melalui Perang Salib, Sisilia, dan Spanyol sendiri. Dan dari berbagai bentuk dan proses di atas, faktor utama yang menyebabkan terjadinya transmisi budaya Islam adalah karena keinginan dari setiap negara di belahan Eropa untuk mengembangkan budaya dan ilmu di negara mereka masing-masing. Bila dilihat dari proses dan bentuk-bentuk transmisi yang terjadi, yang proses dari penerjemahan buku-buku Arab ke dalam bahasa Latin agar mereka bisa memahami dengan baik dan menelaah apa yang ada di dalamnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.